Aku sudah mendapatkan kuenya. Dan aku sudah punya krimnya. Dan aku punya maskara. Ini waktu yang buruk ya. Aku punya spatula. Mari kita susun kuenya. Wow, para gadis sudah sangat siap. Mereka sudah mulai menyusun kuenya. Dan mereka punya kue yang berwarna-warni. Wah, kuenya sangat cantik. Ini ada jenis kue yang diinginkan semua orang. Sedikit lagi. Kalian harus menang. Dan kue terakhir. Seperti ini. Dan itu dia. Wah, siap. Bagaimana dengan tim putra? Kuenya jelek. Kita akan membuat yang lebih baik. Aku punya kue seperti ini. Mari kita susun kuenya. Kita taruh krimnya. Dan sekarang kita taruh lagi. Tambahkan lagi. Dan ini bagianmu. Oh, baiklah. Aku akan tumpukan lagi kuenya. Dan tambahkan krim lagi. Teman-teman, kita sudah selesai. Bentar. Aduh. Tidak ada orang lagi. Aduh, kuenya jadi rusak seperti ini. Tapi kita bisa melakukannya lagi. Bahkan bagus untuk tim putri bahwa tim putra hancur. Mereka pasti akan jadi lebih baik. Teman-teman, tetap semangat. Masih ada waktu. Ayo, apa yang akan kalian buat? Mereka telah memutuskan untuk menghancurkan kue itu. Idenya menarik. Teman-teman, itu berhasil. Yeah. Seperti kue, kan? Kuenya cantik sekali. Wah, hebat sekali. Chef Marie pasti akan sangat menghargai dekorasi yang indah. Wow, ini sangat cantik. Apa kalian melihat itu? Wah, keren sekali. Wah, kita kehabisan waktu. Oh, kalian jenius. Kita bisa menghiasnya seperti bola. Wah, keren. Waktu kalian habis. Biarkan kuenya. Dan jangan pegang lagi. Sekarang kita akan menilai kerjaan kalian. Mari kita ingatkan dulu bahwa tim terbaik akan memenangkan hadiahnya. Aku siap untuk mencicipi. Mari kita mulai dengan kue dari tim putra. Bagaimana? Wow, tim anak laki-laki sedang beruntung. Tidak, mereka tidak beruntung. Mereka terlalu bersemangat. Tidak. Sekarang mari kita coba kue dari tim putri. Wow, kuenya besar sekali. Aku ingin tahu apa aku akan terkesan dengan rasanya. Kelihatannya lezat di bagian dalam. Teman-teman, kalian membuat kue yang paling enak. Ya, tim putri menang. Ya, tim putri menang. Skor 1-0 untuk tim putri. Apa yang kalian mainkan? Wah, ini adalah permainan baru yang keren, Multi-Do Sword. Apa yang harus kulakukan? Nenek, kamu tidak perlu mencoba. Aku akan mengalahkanmu. Aku akan menumbuk donat ini lebih cepat. Aku, chef. Kamu tidak akan berhasil. Nenek mulai berhasil di belakangmu. Wah, tidak. Roxy memutuskan untuk mengolok-olok nenek. Tapi itu sama sekali tidak adil. Pertarungan sesungguhnya telah terjadi antara Roxy dan Chef. Siapa yang akan menang? Bawa apa itu? Wah, Roxy mencium sesuatu. Chef, kamu tidak tahu? Masakanku terbakar. Tapi sekarang Roxy telah menang. Tonton videonya dan dapatkan hadiahnya. Kita sudah siapkan spesial untuk kamu. Hah? Unduh Multi-Do Sword melalui Google Play atau App Store. Sekarang kalian harus membuat koktail yang paling enak. Aku akan mengingat dengan cepat. Waktu kalian tidak banyak. Teman-teman, ini kesempatan kita. Ayo kita ambil semangka. Mundur. Aku akan membela semangka dengan kepalaku yang kuat. Itu keras. Wah, selanjutnya. Aduh, ini benar-benar kuat.
Ini keras sekali. Dan yang terakhir. Baiklah. Aku akan istirahat dulu sebentar di sini. Oke, Ted. Mari kita lihat ini. Kita perlu menggunakan blender untuk membuat jus semangka. Oke, kita taruh di blender di sini. Kita akan membuat jus yang paling enak yang pernah ada. Dan aku membawa es. Ini sangat dingin. Apa itu untukmu? Tidak, jangan. Kalian bisa menggunakan ini. Oke, kita hancurkan dulu esnya. Wah, dia sudah mulai dengan lancar. Wah, kenapa mereka membutuhkan begitu banyak es? Ada cukup untuk 1 juta koktail. Wow, gelasnya sangat besar. Sekarang aku mengerti mengapa mereka membutuhkan begitu banyak es. Sekarang tim selesai. Mereka sudah menuangkan jus semangka ke dalam gelas berisi es. Yang tersisa hanyalah memasukkan tabungnya. Wah, ini sudah selesai. Wah, besar sekali ukurannya. Mari kita lihat tim putri. Gadis-gadis, berkumpul. Kita akan membuat koktail terbaik yang pernah ada. Kita perlu menambahkan buah dan beri yang berbeda. Semakin banyak, semakin baik. Sekarang kita tuangkan Fanta di atasnya. Lihat betapa indahnya ini. Kemudian kita hias gelasnya dengan irisan jeruk. Dan jangan lupa sedotan. Siap. Wow, kalian dapat A+ dan waktunya sudah habis. Saatnya memilih koktail yang sudah dibuat. Wow, mereka benar-benar raksasa. Aku ingin tahu siapa yang terbaik. Aku akan coba duluan. Aku coba dulu punya tim putri. Enak. Dan bagaimana dengan tim putra? Ini besar sekali porsinya. Aku suka sekali. Jus semangka sangat segar. Enak. Tapi sebentar, aku berpikir dulu. Tim putri atau tim putra? Tentu saja tim putra yang menang. Wah, selamat. Sekarang, buatkan pizza asli Italia. Aku ingin yang paling enak. Waktunya dimulai. Teman-teman, aku punya ide. Aku punya adonan pizza. Kevin, tangkap. Aku sudah. Kita taruh di sini. Lalu kita gulung-gulung. Wah, aku akan menunjukkan bagaimana caranya. Aku juga. Mari kita putar. Apa yang kulakukan? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Maaf. Aku tidak sengaja. Ini coklat untukmu. Maaf. Baiklah, terima kasih. Aku punya coklat. Aku juga punya coklat yang lain. Ini untukmu. Mari kita coba. Ini enak. Bagaimana kita mulai pizza? Tentu saja, kita akan membuat dengan warna yang pink. Kita adalah tim putri, jadi kita butuh warna yang cantik. Aduh, tanganku kena. Aduh, tanganku sakit. Maaf, aku tidak sengaja. Tanganku sakit. Sepertinya sudah membaik. Teman-teman. Wow, apa yang Ted pikirkan kali ini? Dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan karatenya untuk mengiris semua bahan untuk pizza. Menarik. Mari kita lihat apa yang dia bisa lakukan. Wah, teman-teman, aku selesai. Apa kalian lihat? Luar biasa. Kecuali aku berumur pepperoni dan keju. Kita harus mewariskan semua ini di atas pizza. Bagaimana kabar kalian? Wow, kalian mengiris stroberi, bukan? Dan mangga? Itu ternyata lezat. Dan foto tim putra? Itu sikap pemenang. Dan kalian bisa mulai menaruh isiannya di atas adonan. Dan kita tambah sausnya di sini. Kita akan gunakan marshmallow.
Dan kemudian, kita taruh stroberi di atasnya. Dan isiannya terdiri dari berbagai buah dan beri. Sekarang kita tinggal memanggangnya saja. Oh, tidak, aku duluan. Itu mudah sekali. Mari kita taruh di sini. Tanganku terjepit. Sakit sekali. Baiklah, apa yang harus kita lakukan? Aku punya ide. Sekarang kita akan membuat dengan oven. Oke, kita panggang di sini. Seperti ini. Ini sangat mudah, bukan? Ayo, ini bisa kan? Sepertinya dia panas. Tapi sangat pelan. Aku punya ide. Bagaimana kita bakar dengan ini? Ini akan jadi sangat lebih cepat. Baiklah, kita taruh di sini. Dan tembak! Apa yang kalian lakukan? Itu sangat panas di sini. Sedikit lagi, sedikit lagi. Oke, dan selesai. Ada wajahmu kotor-kotor. Waktunya sudah habis. Dan pizzanya dari tim putra sudah selesai dan tim putri pun sudah selesai. Mari kita lihat siapa yang menang. Aku siap mulai. Baiklah, akan kumulai dari pizza tim putra. Tidak buruk. Tidak buruk. Selanjutnya, bagaimana dengan tim putri? Ini sangat unik. Rasanya sangat lezat. Sangat lezat. Kalian pemenangnya. Dan tentu saja tim putra yang menang. Selamat untuk tim putri. Mereka sudah memenangkan banyak uang. Wah, kita jutawan sekarang. Kita punya banyak uang. Aku tidak percaya. Wah, kita bisa beli banyak barang yang bagus. Aku ingin mulai dengan Coca-Cola. Aku harap kalian tidak mengecewakanku. Apa? Kenapa kamu minta seperti itu? Itu mudah. Apa yang ada untuk dimasak? Cukup dengan ambil cola biasa. Aku sangat ingin membuka dan mencobanya. Aku pikir Emma tidak keberatan jika aku melakukannya. Enaknya. Aku suka cola. Oh tidak, sekarang itu udah habis. Jadi aku harus memasaknya. Untuk melakukan ini, aku harus memasukkan beberapa batang coklat ke dalam wajan panas agar meleleh. Selanjutnya kita tunggu sebentar. Nah, itu dia. Aduh, panasnya. Oh, tolong. Kamu harus punya sarung tangan khusus, cucuku. Ambil ini agar kamu tidak terbakar lagi. Terima kasih, Nenek. Sekarang coklat cherry ini harus dituang ke dalam botol agar Emma mengira ini adalah cola yang biasa. Dan bukan itu saja. Sekarang saatnya untuk M&M's. Tapi inilah cara membukanya. Lepas sarung tangannya dulu. Benar, makasih lagi, Nenek. Buka permen dan juga tuang ke dalam sana. Ternyata itu hebat, tapi tidak sehat sama sekali. Kalau sama sekali tidak berguna. Nah, hal lain adalah blueberry dan juga madu. Jika kamu mencampurnya, kamu juga akan dapat sesuatu yang sangat menakjubkan. Wah, yang penting mencampur semuanya yang dihasilkan dengan baik. Nah, itu dia. Tapi ini belum selesai. Sekarang botolnya harus dimasukkan ke dalam lemari es untuk mendinginkannya. Ini lama sekali. Aku harus membuat rajutan dulu. Itu semua saja omong kosong. Minuman lezat harus dibuat pakai bahan yang berbeda. Kamu harus mulai dengan Nutella merah muda. Aku tahu bahwa semua orang mencintainya. Dengannya, aku bisa membuat botol yang indah dan juga bisa dimakan.
Nah, sekarang di dalamnya aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Misalnya membuat kue krim kocok di sana. Tambah stroberi dan juga potongan biskuit ke dalam sana. Sekarang tinggal mengumpulkan keindahan ini dan ini dia. Selamat menikmati. Itu terlalu sulit. Aku juga punya coklat cola, tapi lebih mudah untuk membuatnya. Oh, tunggu. Di mana nenek? Nah, sambil menunggu aku berhasil merajut sweater yang bagus. Aku sudah menyiapkan cola di sana. Saatnya pergi ke cucuku agar dia bisa mencobanya. Itu dia. Aku sudah tua dan aku lupa labelnya. Tapi aku akan memperbaikinya dengan cepat. Nah, sudah siap. Baiklah, sekarang saatnya untuk mencoba kolanya. Aku akan mulai mungkin dengan yang paling mirip dengan aslinya. Oh, sepertinya ada sesuatu di dalam dirinya. Aku harap ini sesuatu yang sangat enak. Wah, ini adalah cola coklat asli. Dan ada permen M&M's favoritku. Dan coklatnya juga sangat lezat. Ya, aku suka ini. Oh ya, dan sekarang saatnya mencoba cola yang kedua. Mungkin selanjutnya aku akan mencoba salinan yang di tengah ini. Wah, sesuatu yang tebal ada di dalamnya. Semoga saja rasanya juga enak. Wow, itu seperti sirup. Ini adalah rasa blueberry. Nenek tahu apa yang aku sukai lebih dari apapun di dunia. Nah, kandidat terakhir yang tersisa untuk menang. Mari kita coba cola pink yang glamor ini. Aha, sepertinya ada sesuatu yang sangat mirip dengan kue di dalamnya. Aku akan cari tahu saat aku membuka dengan pisau seperti ini. Wah, benar ini kue. Wah, lezatnya. Di babak ini, Chef Rose yang jadi pemenangnya. Oh, itu sudah jelas. Tidak heran memasak adalah profesiku. Kali ini kamu harus memasak burger untukku. Burger? Oh, tentu saja itu mudah. Apa? Mereka berbahaya? Dan Susie bahkan tidak mendengarkannya. Baiklah, pesaing kita berkurang. Baiklah, sekarang aku harus mulai memasak dengan irisan daging. Tentu saja aku akan membuatnya dengan tanganku sendiri. Dengan semua cintaku dan untuk cucuku. Nah, siapa lagi kecuali nenek yang akan membuat irisan daging berbentuk hati. Nah, saatnya untuk memanggang. Aku akan segera kembali. Bayangkan saja, sayatan daging dan aku akan membuat roti dengan tanganku sendiri. Selain itu, setiap roti akan berbeda warna dari satu sama lain. Emma pasti tidak pernah mencoba burger secerah ini di tempat lain. Dan sekarang saatnya menunggu sampai pembakarku membuat roti ini mengembang. Nah, aku sudah kembali. Betapa enaknya bau potongan dagingku. Emma pasti tidak akan bisa menolaknya. Baunya sangat keren. Hentikan. Oh, sudah mulai? Ya, aku sudah terlambat. Aku tidak akan bisa masak. Untuk itu, aku akan memesan burger saja. Aku yakin Emma pasti menyukainya. Oh, untung saja makanannya dikirim dengan cepat. Dan dengan semua bahan ini, aku akan membuat burger sendiri. Jika aku menjualnya, biarlah disebut burger sushi. Ya, aku yakin Emma pasti akan senang dengan ini. Ya, ini adalah burger yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa kagum dengan makanan cepat saji itu? Hal lain dengan burger dari koki ini. Cantik dan juga sangat lezat. Mereka dibuat dengan jiwa. Nah, lihatlah ini. Burgernya sangat cantik. Kenapa burger harus cantik? Yang penting mereka enak. Dan secara umum, jiwa saja tidak cukup. Kamu harus membuat burger dengan cinta. Aku kenal cucuku, jadi dia akan membuat burger yang tepat untuk dirinya sendiri tanpa aku. Mulai dari mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan aku pilih yang ini. Wah, itu terlihat menarik. Semoga saja rasanya enak. Oh, bahkan tidak buruk. Tapi aku sudah mau mencoba burger yang lebih baik. Mari kita beralih ke opsi yang tengah.
Oh, dan tumpukan apa ini? Haruskah aku membuat burger sendiri? Tidak, Nenek. Kamu seharusnya melakukannya. Oh, yang terakhir ini favoritku. Aku harap ini tidak hanya besar, tapi juga sangat lezat. Oh ya, ini seperti semua yang aku sukai dari McDonald's. Ini pasti burger yang paling enak di babak ini. Baiklah, Susie, selamat atas kemenanganmu. Oh ya, sudah kubilang Emma pasti selalu suka makanan dari McDonald's. Apa kalian siap untuk babak berikutnya? Kali ini kalian harus membuat pancake. Oh, itu mudah. Aku sudah membuat pancake untuk Emma sejak kecil. Jadi aku tahu apa yang dia suka. Tentu saja aku harus mulai dengan tepungnya. Ngomong-ngomong, tepung ini adalah yang terbaik. Dalam mangkuk yang dalam, campur dengan telur dan susu. Dari semua ini kita dapat adonan yang luar biasa. Mengganggu tanganmu adalah abad terakhir. Hari ini ada perangkat khusus untuk itu. Kamu juga harus memasukkan semua bahan ke dalam satu wadah. Oh iya, aku tidak terlalu suka susu. Tapi cola ini adalah masalah lain. Dan secara umum, kenapa tidak menambahkan semua yang sangat disukai Emma ke dalam pancake? Misalnya permen Skittles ini. Jangan lupakan juga tambahan keripik Doritos. Dan juga sedikit marshmallow tidak ada salahnya. Nah, sekarang ini semua tentang pencampuran. Mesin harus menghadapinya. Aku yakin itu akan menjijikan. Aku baru saja membuat campuran pancake yang sangat enak. Ya, ini sudah luar biasa. Dan sekarang aku harus menggambarnya dengan jarum suntik khusus ini yang akan aku tuang ke dalam pancinya. Oh, sepertinya nenek tertidur. Hei, apa Anda bersama kami? Oh, sejujurnya aku ketiduran. Saatnya untuk mulai menggoreng. Emma menyukai benuka beruang. Kenapa tidak membuatkannya pancake beruang yang lucu? Wah, aku bahkan tidak tahu itu bisa. Tapi kenapa repot-repot? Yang harus aku lakukan adalah menuangkan semua ke dalam panci. Nah, kita tunggu sebentar dan semuanya akan siap. Susie, bahkan anjingku tidak mau makan itu. Ini dia pancakeku. Ini masalah yang sama sekali berbeda. Mereka akan sangat enak saat aku menggabungkannya dengan stroberi, segar, dan juga pisang manis. Dan semuanya akan sangat nyaman untuk dimakan karena aku akan menempelkan semuanya pada tusuk sate. Dan jangan lupa sirup coklatnya. Ini akan membuatnya semua lebih enak. Itu menarik tentunya, tapi Emma tetap akan memilih beruang ini. Terutama jika aku menambahkannya dengan krim kocok. Dan dengan bantuan blueberry, aku akan membuat mereka hidung kecil. Oh, cantiknya. Dan dengan coklat ini, aku akan membuat mereka dengan mata yang indah. Wah, apa kalian sudah siap? Bagaimana ini? Kenapa pancakeku tidak mau dibalik? Emma, bisakah kamu merasakan begitu saja? Itu apa yang kamu lakukan? Selamat makan, cucuku. Wah, semuanya sangat indah. Kecuali pancake yang ketiga. Benda apa ini? Sepertinya itu sudah dimakan beberapa kali sebelum aku. Itu mengerikan. Aku tidak akan mencobanya. Dia bahkan bau. Dia bahkan ingin melukaiku. Tidak, aku tidak akan memilihnya. Nah, sekarang saatnya mencoba pancake kecil dengan tusuk sate ini. Enak. Aku suka ini. Tapi sekarang giliran beruang menawan ini. Lihat betapa lucunya mereka. Oh ya, mereka juga sangat enak. Nenek, kamu membuat pancake terbaik. Selamat atas kemenanganmu. Sudah kubilang bahwa aku mengenal cucuku lebih baik daripada siapapun. Mari kita mulai dengan waffle. Semoga berhasil.
Itu mudah. Selama hidupku, aku sudah menyiapkan banyak waffle yang berbeda, jadi resepnya selalu melekat di kepalaku. Kamu harus mulai dengan telur. Kenapa berantakan banget? Telur harus ditangani dengan hati-hati. Perhatikan dan pelajari. Nah, siapa peduli? Yang penting lakukan semuanya dengan cinta. Dan aku punya banyak di sana. Untuk cucuku Paige, aku akan membuat waffle terbaik. Wafflemu akan hambar dan membosankan. Tapi waffleku akan cerah dan sangat indah. Oh iya, bayangkan saja, aku melihat rasanya, bukan penampilannya. Dan cucuku juga begitu. Ngomong-ngomong, waffleku sudah siap. Oh, siap. Sepertinya aku dalam masalah. Aku bahkan belum mulai. Dan siapa yang butuh tepung dan susu? Kenapa tidak membuat Skittles dan waffles M&M's? Ups, sepertinya itu tidak dirancang untuk ini. Oh, baiklah. Rupanya aku harus memasak waffle standar. Nenek, apa menurutmu itu sudah selesai? Aku hanya perlu menyingkirkan semuanya dan membuat adonan baru. Tidak ada yang sulit di sini. Sekarang aku tinggal mengaduknya. Dan apalagi semuanya tanpa coklat. Wow, untunglah aku berhasil. Wah, wafelnya akan jadi rasa yang sangat enak. Nah, mungkin sekarang akan jadi waffle yang sangat enak. Ah, untungnya aku tidak menghabiskan semua Skittles. Dengan bantuan mereka, aku akan menghias wafelnya. Itu dia. Aku juga sudah siap untuk menghias waffle dengan krim kocok dan taburan berwarna. Nah, voila, nenek iri diam-diam. Kenapa aku harus iri? Aku akan menambahkan madu pada wafelku karena aku tahu itulah yang paling disukai Paige. Nah, bagaimana menurutmu? Cantik kan? Lebah? Kamu tidak diharapkan di sini. Nah, cucuku, apa kamu siap memilih pemenangnya? Oh, tentu saja. Tapi aku akan mulai dengan waffle yang dibuat oleh Ben. Aku sangat menyukai coklat dan Skittles. Enaknya. Dan kita lanjutkan. Sekarang saatnya waffle dari Seftina. Dan ternyata itu sangat lezat. Oh, dan juga sangat cantik. Nah, sekarang saatnya mencoba waffle nenek. Dia ingat bahwa yang paling aku suka dari waffle adalah dengan madu. Oh iya, rasanya luar biasa. Ini adalah waffle paling enak yang pernah aku rasakan. Nenek, kamu telah melampaui semua harapanku. Nah, aku sudah bilang aku bisa mengalahkan kalian. Kali ini buatan aku ayam seperti dari KFC. Ayam? Aku tidak bisa membayangkan sesuatu yang lebih mudah. Nah, aku tidak mengerti apa itu KFC, tapi itu tidak masalah. Cukup mengolesi ayam dengan minyak, lalu memanggangnya. Ternyata ayam mentah itu terlihat sangat lucu. Aku bahkan bisa bermain dengannya. Lihat bagaimana dia menari. Kalian aneh. Untuk ayam KFC, kamu hanya perlu menyiapkan breading. Untuk melakukan ini, kamu memerlukan telur, roti yang kering, dan juga sedikit bumbu yang berbeda. Kita harus menambahkan ini semua dengan benar. Jadi tentu saja harus dicampur dengan baik, bersama garam dan juga lada. Ya, itu bagus. Sekarang sepotong ayam, misalnya kaki, harus dicelupkan ke dalam telur, lalu ke dalam adonan. Lalu kita goreng ayamnya di wajan. Itu semua terlalu mudah. Ayam asli disajikan dengan lauk. Dan kamu harus memasaknya di oven, bukan di wajan. Nah, itu dia. Saat aku menunggu, aku punya waktu untuk merajut. Nah, itu dia. Jaket yang sudah jadi. Ngomong-ngomong, ayamnya juga sudah siap. Sudah waktunya untuk membawanya ke tempat. Rasakan aromanya, ini luar biasa. Ayam KFC bisa dimasak di atas api. Untuk melakukan ini, aku akan menuangkan cairan korek api khusus ke atasnya dan membakarnya. Oh, kebakaran! Kita harus segera memadamkan api.
Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa melihat apapun. Ini bukan api, tapi cara memasak ayam. Aku tidak tahu. Oh Ben, kenapa kamu main-main? Tina dan aku sudah selesai. Oh, sudah, aku harus melakukan sesuatu. Tentu saja aku tidak akan memasak. Oleh karena itu, aku harus memesan ayam dari KFC. Nah, ini dia. Dan sekarang saatnya untuk menentukan siapa pemenangnya. Wah, semuanya sangat menggugah selera. Kecuali yang ini. Benda apa ini? Tidak. Itu terlihat tidak menggugah selera. Aku tidak akan mencobanya. Tapi tentu saja aku akan mencoba ayam dari nenekku. Enaknya. Tapi itu tidak mirip dengan KFC. Mari kita lihat apa yang disiapkan Ben. Ini terlihat menggugah selera. Nah, rasanya bahkan sangat mirip dengan ayam KFC. Bagaimana kamu bisa membuatnya begitu enak dan sangat mirip? Ben, kamu pasti memenangkan ronde ini. Aku, hore, sudah kubilang Pace paling suka ayam ini. Dan akhirnya aku ingin kalian memasak spaghetti untukku. Oh, segera selesai. Aku sering memasak spaghetti di restoranku. Untuk melakukan ini, aku akan membuat mie sendiri. Pertama, kamu harus menyaring tepung. Untung aku punya semua yang aku butuhkan untuk ini. Nah, sekarang kita harus menambahkan sedikit air ke tepung dan mencampur semuanya sampai jadi campuran yang rata. Nah, semuanya harus diaduk secara merata. Dan adonan untuk spaghetti sudah siap. Nah, sekarang kita harus mencetaknya. Untuk melakukan ini, kamu harus menggulungnya dengan baik. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana aku melakukannya. Ini adalah cara yang paling penting. Untuk apa kamu melakukan itu? Spaghetti biasa juga bisa sangat enak. Nah, lihatlah dan pelajari Tina. Mereka perlu dipecah jadi 2 dan dimasukkan ke dalam wajan agar matang secara merata. Aku ingin tahu apa ada cara mudah untuk memasak spaghetti. Wow, ini adalah trik yang sangat keren. Aku punya jarum suntik yang tepat di sini. Pertama, aku harus memasukkan sedikit telur. Lalu semuanya dimasukkan ke dalam wajan. Nenek, bagaimana kamu menyukai ide ini? Menarik, tapi tetap saja tidak ada yang lebih enak dari mie biasa dengan saus tomat. Oh, kenapa ini kacamataku? Nah, itu dia. Sekarang kita taruh saus tomat dan kita aduk dengan merata. Dan tentu saja kita tambahkan keju. Nah, spagettiku yang enak sudah siap. Nenek, spagettimu sangat aneh. Dan aku baru saja menyelesaikan spaghetti buatan tanganku. Saatnya memasak tentu saja. Spaghetti ini tidak memuaskan sama sekali. Aku harus menambahkan ayam. Aku akan menggorengnya secara terpisah agar nanti aku bisa menuangkannya ke spaghetti. Nah, sekarang kita masukkan semuanya. Lihatlah bagaimana mie-ku dibuat. Sekarang kita hias dengan tomat cherry dan kita tunggu sebentar. Nah, dan punyaku belum siap. Trik konyol ini tidak berhasil. Dasar. Tidak ada yang bisa aku tunjukkan di sini. Hore, saatnya mencoba semuanya. Oh, tapi yang ini terlihat sangat aneh. Lebih seperti telur orak-arik. Tidak, aku tidak mau memakannya. Mari kita lihat apa yang disiapkan oleh nenek. Oh ya, ini enak, tapi ini terlalu sederhana. Tina, sekarang aku akan mencoba mie-mu. Hanya saja aku tidak tahu cara makan dengan sumpit. Tapi jika mereka melakukannya di restoran, maka aku harus belajar. Enak. Ini adalah spaghetti terbaik yang pernah ada. Akhirnya, wah. Ya, akhirnya bakatku diakui. Aku selalu tahu bahwa aku adalah juru masak terbaik.